Bapak Ibu sekalian, setidaknya di Al-Quran ada satu rahasia besar yang kalau kita dapatkan rahasia ini, seketika Allah akan berikan janji-janji yang tidak ditemukan janji ini dalam keterangan manapun. Supaya tidak baik. Pertama, janji yang Allah berikan hanya diberikan pada satu kalangan saja. Kalangan ini disebut oleh Allah dengan orang-orang yang mampu meningkatkan takwa. Secara singkat disebut sebagai orang takwa. Saya ulang, disebut sebagai orang apa? Takwa. Sekarang perhatikan janji Allah yang diberikan pada orang takwa ini. Satu, hanya orang takwa yang diberikan janji oleh Allah, kalau dia punya masalah apapun, masalahnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya masalah di rumah tangga, ringan. Dia punya masalah di kantor, ringan. Dia punya masalah di pasar, ringan. Maka untuk menjamin janji ini, Allah turunkan Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan janji Allahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapa yang mampu jadi orang takwa, meningkatkan takwanya kepada Allah, maka yang pertama Allah sampaikan, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari semua masalah yang pernah ia dapati dalam hidup. Makhraja tidak menggunakan alif lam. Kalau kalimatnya yaj'al lahul makhraja, berarti satu kemudahan saja. Tapi kalau kalimatnya tak pakai alif lam, maka ilmu nahwu menyebut namanya nakirah. Nakirah sifatnya umum. Kalau umum berarti banyak. Di rumah ada masalah, di kantor ada masalah, di pasar ada masalah, semua akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Orang apa? Takwa. Baik. Mic ada masalah, selesai. Coba kita pilih mana yang paling tepat mic-nya ya, supaya bunyinya tidak saling beradu satu dengan yang lainnya. Coba kita cek yang ini dulu satu. Bismillah. Terdengar suara saya? Jelas insyaallah? Terdengar suara saya? Terdengar? Tidak, kok bisa jawab? Terdengar suara saya? Tidak, tapi bisa jawab. Baik. Pertama, orang takwa itu dijanjikan oleh Allah, masalahnya akan diselesaikan. Bukan tak punya masalah, tapi setiap akan menghadapi masalah, ringan masalahnya. Jangan dikira orang takwa tak punya masalah. Nabi manusia paling takwa punya masalah. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada musuh-musuh yang lain. Tapi ketika menghadapi mereka ringan, karena masalahnya dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang takwa itu, jadi suami takwa, tuntas persoalan. Istri takwa, ringan hidup. Pejabat bertakwa, damai. Pedagang bertakwa, jujur. Jadi semua nilai takwa akan menghadirkan solusi dalam hidup. Dua, siapa sekarang yang masih belajar? Saya lihat ada yang pakai pakaian seragam. Yang SMP ada di sini SMP? Ada, oh Masya Allah. Yang SMA? Yang pesantren? Yang di kampus? Perhatikan, ada rahasia dalam Al-Quran. Kalau adik-adik ingin dipercepat ilmunya oleh Allah, sampai masuk kategori yang kelima. Jadi orang pintar itu menurut penelitian sekarang ada 4 jenis kategori manusia. Satu, cepat ingat, lambat lupa. Kalau disampaikan sesuatu, cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Ingatnya cepat, tapi lupa pun cepat. Dia menghafal Al-Quran, juz 1 cepat ingat, masuk juz 2, lupa juz 1. 2. 3, ada yang lambat ingat, lambat lupa. Lambat menghafal Al-Baqarah. Orang 10 hari hafal, dia butuh sebulan. Tapi kalau sudah hafal, lama lupa. Yang keempat, ini yang susah. Lambat ingat, cepat lupa. Dia menghafal di masjid dangung-dangung surah Al-Baqarah, lambat hafal, seharian belum hafal, 2 hari belum hafal, 3 hari belum hafal, 10 hari baru hafal, keluar masjid lupa. 4. Tapi ada yang kelima. 5 nih, cepat ingat, sulit lupa. Di orang ini bukan mau ingat, mau lupa susah. Biasanya kan yang begini utang. Utang tuh susah lupa ya. Tapi yang ini tidak, yang ini ilmu. Sudah cepat ingat, sulit lupa. Mau lupa, susah. Ini tipikal nomor kelima ini tidak akan ditemukan di muka bumi kecuali syaratnya satu saja. Dia ada di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan engkau tambahan pengetahuan.
Di orang yang biasa mendengar, baca dulu, hafalkan dulu, baru hafal. Orang takwa semakin tinggi takwanya, kata Allah, baru dengar, hafal dia. Baru disampaikan, paham dia. Kenal Imam Al-Bukhari? Bagus. Kalau kenal saya curiga. Bagus. Saya di Sukabumi ada yang kenal Firaun. Kenal Firaun? Kenal. Masya Allah. Di Jakarta ada yang kenal Utsman bin Affan. Di sini bagus. Al-Bukhari kenal? Tidak. Al-Bukhari itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan. Sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, maka beliau menyampaikan saya dari Bukhara. Dalam bahasa Arab kalau ingin menunjukkan makna tempat, tambah alif lam di depannya, akhirnya tambahkan i bunyinya. Bukhara tambah alif lam, Al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Nama aslinya Muhammad. Dulu orang tua kita, ya, bapak kita, kakek kita, ada namanya Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Saya dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Punya banyak murid, ini guru besar. Banyak murid-muridnya, di antaranya Muhammad Darwish. Syekh Muhammad Darwish pulang ke Nusantara, berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912. Itu guru besarnya dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Dan beliau keturunan Nabi Syekh Ahmad Dahlan ini. Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Grebek bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq adalah wali dari Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Keturunan dari Ahmad Jumadil Kubra, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan, Al-Hasan dan Al-Husain anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Suaminya Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushara bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ayo ulangi. Itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, punya murid diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, sahabatnya nanti Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Ada Syekh Yasin dari Padang, ahli hadis besar, jadi mufti di Masjidil Haram. Saya dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada di sini namanya misalnya Herman dari Dangung-Dangung, datang umrah ke Mekah. Ditanya, siapa Anda? Anda Herman Al-Dangung-Dangungi. Boleh. Imam Al-Bukhari itu, saya mau cerita bagaimana bapak ibunya meningkatkan takwa kepada Allah, lalu berdampak kepada anaknya. Itu beliau lahir, bapak ibunya soleh, takwanya tinggi. Maaf, usia 2 tahun, ayahnya meninggal. Jadi single parent, berjuang sendiri. Ibunya tak pernah lepas tahajud, baca Quran, belajar Quran, doa pada Allah, puasanya rajin. Lalu anaknya usia 4 tahun, buta. Al-Bukhari kecil itu buta. Apa yang terjadi? Saat buta inilah kemudian ibunya semakin sungguh-sungguh beribadah, minta kepada Allah agar buta matanya diganti dengan tajam hati. Apa yang terjadi? Dahsyatnya ketika takwa ditingkatkan oleh ibunya, anaknya diingatkan, dekatkan dengan Allah, maka Allah mengganti yang buta mata tak nampak itu dengan tajamnya ingatan dalam jiwanya. Imam Al-Bukhari sekali dibacakan sesuatu atas sampai bawah bisa diulang dengan titik koma tanpa salah sedikit pun. Atas sampai bawah. Dikirimkan ke Kutab, belajar kemudian Al-Quran. Pertemuan pertama masuk dibacakan oleh syekhnya surah Qaf. Qaf surah ke-50. Sampai dengan selesai dibacakan, syekhnya iseng bertanya, "Man yahfaz?" Siapa yang telah menghafal surat ini? "Man hafidha?" Siapa yang sudah hafal surat ini? Al-Bukhari kecil, satu-satunya anak mengacungkan tangan di antara sekian lain penghafal yang sudah besar-besar. "Ana ya syekh hafidtu ala dhahri qalbi." Saya sudah hafal dalam kepala saya. Di orang tua ada 2 dalam hafalan. Ada hafal di luar kepala, ada hafal dalam kepala. Hafal luar kepala namanya belum hafal. Saya hafal dalam kepala saya, Syekh, ta'al ya bunai, maju ke depan. Saat maju, diminta syekhnya ikra, dibacakan awal sampai akhir sempurna bacaannya. Kata syekhnya, perhatikan amanah guru ini. Minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang, Ananda belajar hadis. Hadis. Karena Al-Quran itu begitu mudah, sekarang hadis pelajari dengan baik. Dia pulang ke rumahnya, saya mau tunjukkan bagaimana orang takwa itu diberikan kemudahan oleh Allah. Pulang ke rumah dia cerita pada ibunya. Ummi,
Tadi terjadi begini, saya diminta menghafal Quran, saya bacakan. Ibunya senang, kata anaknya di akhir, Ummi uridul hadis. Saya mau belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran. Cukupkan dulu dengan Al-Quran. Ananda ini punya keterbatasan. Kata anaknya, la uridul hadis. Tak, saya mau hadis. Dia berjalan ke kamarnya, meraba jalan. Ibunya masuk ke mihrab sambil bersendu, sambil bersedih, masuk ke mihrab, diarahkan kepada doa. Hamparkan sejadah, mohon kepada Allah. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang punya kuasa tanpa batas. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Mohon kembalikan penglihatan anak saya. Sampai lelah berdoa di atas sejadah, tertunduk, jatuh, ketiduran. Dalam tidurnya bermimpi dengan Nabi Ibrahim bertemu, disampaikan anakmu akan melihat kembali. Rupanya saat ibunya berdoa tadi, Al-Bukhari kecil sedang mengulang surat Qafnya. Sampai ke kalimat ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ini ayat sebetulnya kalau dalam tafsir tentang akhirat. Tapi saking mulianya takwa keluarga ini, Allah turunkan kemuliaannya di dunia. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Kamu dulu tak bisa menatap, terhalang pandangan. Fakashafna anka ghita'aka. Maka mulai saat ini kami akan buka penutup mata itu. Wa basaruka al-yawma hadid, dan matamu sekarang akan menatap lagi dengan tajam. Begitu sampai ke ayat tadi, tiba-tiba beliau terpejam, terbuka kembali, terlihat semua apa yang nampak di hadapannya. Kata medis ini buta permanen. Kata klinis gak mungkin sembuh. Perhatikan, ketika takwa ditingkatkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seketika sembuh, dia lompat, dia kejar ibunya. Ummi laqad ra'ait. Saya udah bisa lihat lagi. Ibunya kaget banget. Ibunya katakan, "Rubbama ra'aita biqalbik." Mungkin Ananda melihat dengan hatimu. La bal bi'aini, tidak, ini mata saya. Ibu pakai pakaian ini. Di sekitar kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan. Dari situ Al-Bukhari kemudian mulai mendalami hadis sampai menulis Sahih Al-Bukhari. 97 pembahasan, diselesaikan 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah Al-Mukarramah, di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabi. Itu anak dari buta sembuh, ingatan tajam karena bekal takwa kedua orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama, halaman 636, posisi paling kiri di pertengahan paragraf yang kedua. Disebutkan langsung, jelas. Jadi kalau adik-adik bisa meningkatkan takwa, ini yang sedang belajar-belajar, atau bapak, pak, mohon izin, bapak, ibu, yang anaknya, cucunya, masih dia sekolah, masih dia belajar, bapak, ibu boleh tingkatkan takwanya. Boleh jadi bapak yang sholat, anaknya hafal Quran. Boleh jadi bapak yang antarkan anak ke pesantren, ke surau, anaknya jadi ahli hadis. Sekarang sudah tak laku pak berlomba urusan dunia bu, tak laku. Kalau mau jadi ahli matematika sekarang sudah banyak. Jangankan yang punya iman, yang tak beriman pun ada yang dapat Nobel penghargaan. Kalau cuma jadi fisika banyak. Anak bapak ibu juara fisika nomor 1 didagung-dagung, jangan senang dulu. Ada yang juara olimpiade di belakang sana. Bahkan yang tak punya iman pun bisa. Sekarang yang kita butuhkan adalah perlombaan untuk mengejar akhirat. Dunia sudah banyak kecil, tak ada nilai.